Ini juga menjadi sebuah pertanyaan bagi adik-adik dan kakak pramuka itu. Dalam Islam juga katanya nggak boleh. Apa itu upacara bakar-bakar kayu itu api? Ini cenderung dengan kaum lain seperti itu. Mohon Kak Iip ini untuk bisa menjelaskan mengenai hal ini juga. Baik. Begini Kak Tikno, itu memang menurut sebagian saudara kita mencolok karena mirip dengan agama Majusi ya. Yang dalam pemahaman teman-teman kita adalah penyembah api. Betul. Majusi itu awalnya adalah Zoroaster. Kitabnya Avesta. Nama kitabnya Avesta. Nabinya ya Zoroaster itu nabinya. Dan yang disembah bukan api sebenarnya. Ini saya cerita dulu sedikit ya tentang Zoroaster, tentang Majusi. Silakan. Jadi yang disembah itu maaf nih Kak Iip. Berapa jam ini kira-kira itu? Ya sebentar lagi lah. Jadi obrolan kita menarik sebenarnya. Sebenarnya sangat menarik sekali. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmahnya. Amin. Dan bisa lebih mencintai kegiatan pramuka. Betul. Yang terlebih penting adalah mencintai tanah air kita. Betul. Itu sangat penting. Kalau tidak mencintai tanah air kita, kita tidak menemukan siapa jati diri kita sebenarnya. Nah kita lanjutin ya. Silakan Kak Iip. Kenapa sebagian saudara-saudara kita mengharamkan upacara api unggun? Karena sangat mirip dengan ajaran Majusi. Majusi itu dikatakan menyembah api, padahal bukan sih. Bukan menyembah api. Jadi mereka orang Majusi kalau dikatakan menyembah api, mereka juga tidak terima. Yang disembah itu apa? Karena Tuhan itu dalam semua agama konsepnya adalah cahaya. Ya. Dalam semua agama Tuhan itu konsepnya adalah cahaya. Bahkan di dalam Al-Qur'an pun wallahu nurus samawati wal ard. Allah itu adalah cahaya. Adalah langsung. Allah itu adalah cahaya langit dan bumi. Nah, orang-orang terdahulu mengekspresikan atau memediasi cahaya itu dengan api karena belum ada lampu. Mungkin kalau dulu ada lampu mungkin lampu yang jadi simbol cahaya. Bukan disembah, jadi simbol cahaya. Oh iya. Nah, itu api itu simbol cahaya karena salah satu sesuatu yang bisa memunculkan cahaya adalah api gitu. Terus ada lagi aliran nanti ke matahari. Kenapa matahari? Ya matahari itu ya karena menimbulkan cahaya juga. Ada juga yang bulan gitu kan. Ada juga yang bintang namanya agama Sabi'in mungkin menyembah bintang dikatakannya gitu. Padahal bukan menyembah eksistensi bintang. Tapi menyembah simbol kecahayaannya. Cahaya itu adalah Tuhan gitu, simbolnya adalah cahaya. Nah, kita kembali kepada api unggun. Ini sebenarnya banyak yang memakai hadis ini, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongan tersebut. Ini bias sebenarnya. Bias Kak Tikno. Hadis ini sangat multitafsir bahkan ambigu sekali. Kalau digebyah uyah, apa gebyah uyah? Gebyah itu diterima dengan seutuhnya aja gitu ya. Digeneralisir. Oh, disamaratakan. Gebyah uyah diasin kowe kabeh. Gebyah ini bahasa Papua. Bahasa Jawa. Jadi hadis ini tidak boleh digunakan untuk menghantam semuanya. Sekarang pakai celana seperti ini, tasyabuh dengan siapa? Gitu kan? Betul. Kalau tasabuh dong dengan orang-orang mungkin orang Nasrani, dengan orang Yahudi gitu. Karena mayoritas mereka seperti ini. Seperti itu. Memakai kemeja, memakai jas. Sekarang ulama-ulama saja banyak yang pakai jas. Itu kan jas pakainya orang Yahudi. Pakaian mana? Yahudi. Seperti itu. Jas itu. Ya, tasabuh itu sebagaimana? Tasabuh itu adalah sesuatu yang menyerupai tapi sampai kita ini mengikuti condong kepada ajarannya, gitu loh. Kalau menyerupai saja, sekarang kan ada umpama menyemir rambut itu sunnah Rasulullah. Kalau sekarang menyemir rambut itu mungkin mirip-miripnya bukan kepada agama lagi, mirip-mirip orang rocker, kemudian underground, punk, kan mirip dengan mereka. Terus bagaimana menyikapi itu? Apakah mereka yang mirip sunnah Nabi? Apakah kita yang mirip mereka? Atau menjalankan sunnah Nabi? Kan tergantung niat. Betul. Ketika menyemirnya itu niatnya menjalankan sunnah, berarti dapat dong pahala sunnah. Betul. Ketika menyemirnya ngikutin pang, dapat dong
pahala kefasikan karena mengikuti orang fasik gitu. Nah, itu api selama hati kita ini dan akidah kita tidak tergoyahkan, kemudian kita itu pun tidak disembah kan, hanya dinyalakan. Betul. Kemudian kita berkumpul di tengah-tengah dan ibaratnya dibina lah oleh pembina, entah itu renungan malam, entah itu sayonara perpisahan, biasanya kan seperti itu. Betul. Di pramuka yang saya tahu ya. Dan itu api itu dicuekin sama sekali dengan hati kita. Betul. Hanya untuk kemeriahan saja gitu. Meriah kemeriahan saja dan tidak menjadi bahaya. Memang seperti ini dulu ya. Dulu Pisodaril Islam pada awal-awal Islam itu memang pengen eksklusif banget. Pokoknya Islam tuh harus beda banget. Contoh ketika musyawarah syariat adzan. Ketika itu Rasulullah musyawarah dengan para sahabat. Ini gimana nih nanti untuk memanggil orang bahwa duhur sudah masuk, asar sudah masuk, maghrib sudah masuk. Kata sahabat yang satu, gimana kalau nabuh lonceng? Teng gitu kan. Kemudian di stop. Enggak, jangan deh nabuh lonceng karena tasabuh dengan Nasrani. Nanti takutnya kita ini sangkanya ikut-ikutan kaum Nasrani. Pisodaril Islam itu pada zaman awal-awal Islam itu, zaman Rasulullah, itu mirip aja sepertinya Islam tuh nggak mau gitu. Nah, banyak ceritanya nih. Kemudian gimana kalau niup trompet? Jangan, nanti karena milik Yahudi gitu kan. Gimana kalau nyalain api? Jangan, nanti mirip Majusi gitu. Akhirnya kan ada azan. Oh, ini beda nih, eksklusif. Islam dikatakan agama beda. Kemudian ketika mau kumpul usbu'iyah, kumpul mingguan. Ketika ingin kumpul mingguan, kita kumpul setiap seminggu sekali hari apa nih? Sabtu. Waduh, Sabtu dipakai Yahudi. Hari apa? Minggu. Nasrani. Akhirnya Islam punya apa? Jumat. Akhirnya Islam beda lagi, Jumat. Sabtu dipakai Yahudi, Minggu dipakai Nasrani. Islam geser dikit dah, lebih awal Jumat. Terus ada lagi. Ketika itu puasa Asyura, ini kan bulan Muharram juga. Betul, ini Muharram ya. Puasa Asyura ketika itu Rasulullah lewat di Madinah. Ada orang-orang Yahudi Madinah berpuasa. Tanggal 10 Muharram. Kata Nabi, hari apa ini sehingga kalian pada berpuasa? Kemudian mereka orang Yahudi menjawab, hari ini adalah hari di mana Musa diselamatkan oleh Allah, Fir'aun oleh Allah, tanggal 10 Muharram. Kemudian apa yang dikatakan Rasulullah? Kami lebih berhak atas Musa. Maka kata Rasulullah, nanti tahun depan kita puasa tanggal 10 Muharram. Ada sahabat protes, ya Rasulullah, kalau kita puasa tanggal 10 Muharram sama dong dengan orang Yahudi. Akhirnya kata Rasulullah, ya udah 2 hariin, tanggal 9 sama tanggal 10. Dibedain. Nah, hal ini Pisodaril Islam pada mula-mula Islam, memang Islam itu pengen sangat eksklusif. Bahkan kiblat aja yang tadinya ke Palestina, wali wajhaka syatrul masjidil haram dipindahin. Kenapa? Orang Yahudi kesenangan pertama ngadap ke Palestina. Katanya Islam tuh ngikutin kita. Pertama, kemudian yang kedua memang setelah itu diberi firman oleh Allah bahwa Mekah itulah yang tertua peradaban di seluruh dunia. Maka kembalilah ke Mekah. Nah, keserupaan itu yang rentan pada awal-awal Islam itu kan rentan. Sehingga akidah-akidah pada saat itu khawatir tergoyahkan. Nah, maka keserupaan yang seperti itu sangat menjadi garis terlarang bagi orang-orang mengikuti keserupaan dengan agama lain. Nah, api unggun itu menyerupai apa? Kita tidak menyembah dan kita tidak mendewa-dewakan api. Betul. Kita hanya beracara tapi ada api yang dibakar. Seperti itu. Karena memang begini Kak Iip, tujuannya itu sebenarnya api unggun itu kan karena perkemahan itu kan dulu biasanya di hutan. Ya, jauh dari pemukiman, tidak ada penerangan. Akhirnya diterangi oleh api. Banyak hewan-hewan kan kalau ada api mereka takut, seperti itu. Iya, sampai sekarang pun kan perkemahan, kalau saya dulu kemah juga dulu di kebun tiwu. Apa tiwu tuh? Tiwu tuh tebu. Apa? Oh, tebu. Saya kemah di kebun tebu. Maka kan suka ada bajing, kadang ada babi. Bajing itu
tupai. Tupai ada tupai. Tapi kalau ada api, mereka menjauh. Ular pun akan takut dengan api. Jadi seperti itu. Bukan untuk didewakan, bukan untuk disembah-sembah. Jadi nggak ada masalah. Api unggun tuh nggak ada masalah. Siap, adik-adik dan kakak-kakak. Saya rasa di poin ini sudah sangat jelas dan gamblang dijelaskan oleh Kak Iip ya, atau Gus Iip ini. Kak Iip, aduh, ini memang kita dibatasi oleh waktu. Oke, siap. Sebenarnya sangat senang sekali ngobrol dengan Kak Iip ini mengenai kepramukaan. Ternyata, alhamdulillah, setelah kita ngobrol ini kita jadi paham bahwa, dan kita sudah tidak usah ragu lagi. Kita melaksanakan kegiatan kepramukaan, tak perlu ragu. Pokoknya kita jalan terus, maju terus demi kebaikan kita semua, demi rasa cinta tanah air kita kepada bangsa dan negara. Amin. Kak Iip, kebetulan hari ini kan tanggal 14 Agustus. 14 Agustus. Diperingati sebagai Hari Pramuka. Jadi saya Indonesia, Hari Pramuka. 14 Agustus. Jadi dengan ini saya akan mengajak ya Kak Iip untuk mengucapkan selamat Hari Pramuka kepada adik-adik dan kakak-kakak anggota Pramuka seluruh Indonesia. Yang keberapa ini? Kalau Hari Pramuka itu tidak ada ke-nya. Hari Pramuka tahun 2021 seperti. Mari kita sama-sama mengucapkan selamat Hari Pramuka tahun 2021 untuk seluruh anggota Pramuka di Indonesia. Terima kasih. Oke, adik-adik dan kakak-kakak semua, demikian tadi obrolan singkat kita ya, saya dengan Gus Iip, dengan Kak Iip. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan banyak manfaatnya dan bisa menjadi pencerahan buat kita semua. Amin ya Allah. Terima kasih Kak Iip. Kak Tikno. Senang sekali bisa ngobrol. Jadi kita bisa bertukar pikiran. Betul, mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan kita bisa kembali ngobrol lagi. Siap. Berkaitan dengan pramuka atau yang lainnya mungkin. Bisa. Ya. Dan jangan lupa adik-adik dan kakak semua berkunjung ke channel Gus Iip Official. Silakan. Ya. Dan tentunya di like dan di subscribe. Ya. Di like, mungkin, subscribe. Oke, siap. Oke. Mungkin itu saja adik-adik dan kakak semua. Kita bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita salam pramuka. Salam pramuka. Terima kasih. Oke.